Salah satu negara tetangga kita di ASEAN yaitu Singapura, saudara, ternyata banyak dilirik oleh warga negara Indonesia. Nah, bukan dilirik untuk dikunjungi liburan, bekerja, ataupun belajar, tapi dilirik untuk dijadikan negara baru tempat bernaung alias pindah kewarganegaraan. Bahkan tiap tahun ada ribuan orang yang pindah menjadi warga negara Singapura. Kita lihat data dari Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, saudara, yang dicatat dari 2019 sampai April 2023. Anda lihat di 2019 tercatat 940 orang pindah warga negara menjadi warga negara Singapura, turun di 2020 menjadi 811, tapi ketika 2021 itu berarti lagi masa pandemi, ketika itu masih pandemi, jumlahnya meningkat cukup tajam menjadi 1.070 orang. Lalu naik lagi di 2022 menjadi 1.091 warga negara Indonesia pindah menjadi warga negara Singapura. Dan terakhir di April 2023 yang tercatat ada 329 warga negara Indonesia pindah menjadi warga negara Singapura. Berarti ada sisa 8 bulan, kalau dalam 4 bulan saja 329, jika kita rata-ratakan dalam 4 bulan 300, berarti kalau angkanya sama mungkin potensinya ada 1.200 orang yang akan pindah di akhir tahun. Jika catatannya sekali lagi ada 329 orang terus menerus di 4 bulan yang sama sampai akhir 2023. Pertanyaannya, apakah proses pindahnya mudah ataupun biayanya murah begitu ya, sampai jumlah warga negara yang pindah ini cukup banyak bahkan ribuan. Nah, ini biaya yang harus disiapkan, saudara. Jadi ini ada beberapa kategori yang dipisahkan menjadi 3. Pertama, penduduk permanen dewasa dan anak-anak yang mau pindah. Lalu kategori kedua adalah anak warga asing yang lahir di luar negeri. Dan kategori terakhir adalah untuk anak yang lahir di luar negeri tapi orang tuanya adalah warga Singapura. Nah, ini ada 2 biaya yang diberikan atau diterapkan oleh Singapura. Yang pertama adalah biaya pengajuan. Dari 3 kategori tersebut, range harganya adalah $18 sampai $100 Singapura. Untuk kategori yang paling murah yaitu $18 adalah mereka yang masuk kategori anak yang lahir di luar negeri tapi orang tuanya adalah warga Singapura. Untuk kisaran biayanya $18, artinya kalau kita rupiahin adalah sekitar 200 ribuan, sementara sampai kisarannya 1,1 juta rupiah. Kalau dari 3 kategori tersebut sudah diajukan dan akhirnya diterima pengajuannya, ada biaya lagi setelahnya yaitu biaya tambahan dengan kisaran $10 Singapura atau 113 ribu rupiah sampai $70 Singapura atau sekitar 790 ribuan rupiah. Nah, tapi biaya ini nggak bisa di-refund ya kalau pengajuannya ditolak. Sementara syarat-syaratnya yang harus dipenuhi adalah minimal warga negara tersebut harus 2 tahun tinggal jadi penduduk tetap Singapura. Atau mereka yang menikah dengan warga negara Singapura. Atau ada lagi opsi menjadi orang tua dari anak berkewarganegaraan Singapura. Jadi sebenarnya kalau ngelihat harganya, syaratnya sebenarnya terbilang simpel dan juga murah ya. Karena harga yang diajukan hanya kisarannya bahkan tidak sampai 2 juta rupiah. Lalu kenapa sih orang Indonesia nih berbondong-bondong untuk pindah ke Singapura? Tentu salah satunya adalah ingin mencari kualitas hidup yang lebih baik, lalu juga ingin mencari lapangan pekerjaan. Nah, kalau bicara soal pekerjaan, berapa sih sebenarnya perbedaan nih gaji dan juga biaya hidup kalau kita tinggal di Singapura? Kita bandingkan dengan Jakarta saja ya sebagai ibu kota negara yang mungkin hampir mirip lah ya karakternya dengan Singapura. Jadi kita lihat ke Singapura dulu ya saudara. Gaji rata-rata yang kami dapatkan dari Department of State Singapura ini melihat dari gaji bulanannya kira-kira biasanya $5.070 Singapura atau kalau kita rupiahkan adalah 57,5 juta rupiah. Tapi dengan besarnya gaji jangan lupa ada juga besar biaya hidup per bulan yang harus ditanggung dengan jumlah dari 18,5 juta rupiah sampai 55,7 juta rupiah per bulan. Jadi memang semakin besar gajinya karena biaya hidup di sana, makan, tinggal, lalu biaya fasilitas lainnya itu juga cukup tinggi. Belum kita berbicara soal pajak Singapura yang juga jumlahnya cukup tinggi. Kita bandingkan dengan Jakarta, saudara. Ini adalah data dari BPS, gaji rata-rata warga Jakarta per bulan adalah 5,9 juta rupiah dengan biaya hidup per bulannya ada dari 4,46 juta sampai bahkan ada yang mencapai 16,9 juta rupiah.
Jadi memang kalau Anda lihat biaya hidupnya jauh dari Singapura, tapi gaji juga jauh ya kalau dibandingkan dengan Singapura. Kita lihat lagi kalau melihat tadi kalau orang mencari kualitas hidup gitu. Orang di Jakarta jumlahnya sekarang ada 10,67 juta warga. Sementara jumlah warga di Singapura ini hanya setengahnya 5,64 juta warga. Padahal saudara kalau melihat luas wilayahnya ini jauh lebih besar Singapura. Dengan luas wilayah 728,6 km persegi sementara Jakartanya 661,5 km persegi. Ini yang akhirnya kita melihat di indeks kualitas hidup. Ketika jumlahnya tadi jumlah warganya sudah banyak sementara jumlah luasan wilayahnya lebih kecil dari Singapura. Akhirnya kita harus melihat bagaimana kualitas hidup Singapura dan Jakarta kita bandingkan. Dari data Economist Intelligence Unit yang terkini dari 173 kota yang disurvei, ternyata Singapura ini menempati posisi nomor 22, sementara Jakarta hampir bontot ya dinilai 139 peringkatnya. Nah penilaian ini semua dilihat dari kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bahkan sampai stabilitas kota tersebut. Jadi ini dia yang akhirnya membuat orang, ya udahlah kita coba peruntungan nih untuk bekerja, untuk mencari kehidupan yang baru di Singapura yang dianggap lebih nyaman. Meskipun kayaknya kalau kita ke sana orang-orangnya tuh bergeraknya sangat cepat ya karena mereka pekerjaannya cepat lalu juga mobilitasnya tinggi. Tapi ternyata berlihat atau berkaca pada indeks kualitas hidupnya lebih tinggi dia posisi nomor 22. Nah Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akhirnya juga buka suara soal fenomena ini. Menurut Bahlil kalau memang WNI ingin mencari kualitas hidup yang lebih baik seharusnya mereka memperbaiki negaranya bukan malah pergi ke luar negeri. Ini harus punya rasa nasionalisme. Ada teman-teman semua. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia ini. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita siapa? Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kita merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan. Kalau semua begitu, negara ini siapa yang urus? Tapi oke, itu pilihan mereka dan kita hargai saja. Toh, kalau satu yang pergi yang datang 1000 kok masih banyak. Kita ini kan 270 juta, 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini.